Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 akan menunjukkan sebuah presentasi yang menjelaskan program yang kami buat untuk tugas besar algoritma dan pemrograman. Yaitu program kami adalah Money Converter. Money Converter ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi mata uang asing menjadi rupiah maupun sebaliknya. Di sini kami dari kelompok 11 atau yang biasa disebut dengan kelompok klan Yamanaka. Adapun anggota-anggota dalam kelompok kami, yang pertama ada Sukmawina Anjani dengan NIM 06201041, kemudian ada Diah Luciana Putri dengan NIM 07201023, kemudian ada Nadia Azizah dengan NIM 07201061, kemudian ada saya sendiri, Salsa Fatimah Desa Pemenggabarani dengan NIM 07201079. Selanjutnya, adapun konten yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, lalu manfaat, kemudian fitur yang dimiliki, kemudian ada flowchart, kemudian ada kesimpulan, saran, dan demo program. Adapun latar belakang kami membuat program ini yaitu KERS atau nilai tukar merupakan salah satu instrumen yang penting dalam perekonomian suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, di mana negara tersebut akan melakukan beberapa kegiatan perekonomian dengan negara lain dalam bentuk sebuah kegiatan ekspor maupun impor suatu hasil produk dari sektor yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Peran KERS dalam kegiatan perekonomian ini terletak pada nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang dari suatu negara yang diukur dan dinyatakan dengan mata uang yang lain. Di sini kami akan membahas tentang konversi mata uang. Sebelumnya apa sih konversi mata uang itu? Jadi konversi mata uang itu merupakan pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang lain yang bentuknya secara fisik. Misalnya, ada warga negara Amerika Serikat yang sedang berlibur ke Indonesia. Ia akan membeli sebuah produk yang dijual di Indonesia dengan harga 10.000 misalnya. Maka dengan menggunakan program yang kami buat ini, itu akan mengkonversi mata uang nilai $1 ke dalam bentuk rupiah yang nilainya adalah Rp14.235 agar orang Amerika Serikat tersebut dapat membeli produk yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Sukma. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah dalam pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana algoritma dapat mengidentifikasi jenis mata uang asing dengan akurasi yang baik. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui konversi mata uang dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, ada tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi konversi mata uang asing ke dalam rupiah. Lalu yang kedua, untuk mempermudah proses konversi mata uang dengan lebih cepat. Selanjutnya, lalu ada manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan program ini adalah sebagai berikut, yaitu memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mengetahui satuan mata uang melalui bahasa pemrograman. Next. Kemudian ada konten fitur yang dimiliki dalam program ini yang akan dibacakan oleh dia.
Baik, terima kasih. Untuk dalam pemrograman ini, fitur yang kami miliki yaitu yang pertama, menampilkan perkiraan hasil konversi dari mata uang rupiah ke mata uang lainnya. Nah, untuk pada tahap ini, user diminta untuk memasukkan jumlah mata uang rupiah yang akan dikonversi ke mata uang lainnya. Yang kedua, kami akan menampilkan perkiraan hasil konversi mata uang asing ke rupiah. Untuk tahap ini, user diminta untuk memasukkan jumlah mata uang asing yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Lanjut. Baik, selanjutnya ada flowchart atau diagram alir yang akan dibacakan oleh Nadia. Oke, terima kasih. Untuk flowchart yang pertama yaitu konversi mata uang asing ke rupiah. Setelah program kita jalankan, users atau pengguna akan memilih mata uang yang ingin mereka convert ke rupiah, yaitu pilihannya ada dolar, yen, ringgit, maupun pounds. Setelah mereka memilih salah satu dari unit mata uang tersebut, maka program akan mengubah mata uang tersebut ke rupiah berdasarkan dengan nominal yang diinput oleh pengguna. Setelah dikonversikan, maka akan muncul hasil konversi mata uang asing ke rupiah. Lanjut. Yang kedua yaitu ada konversi rupiah ke mata uang asing. Setelah program juga dirunkan di sini, maka pengguna atau users akan memilih mata uang yang ingin mereka convert dari rupiah ke mata uang asing. Setelah mereka memilih yang mereka inginkan, maka pengguna akan memasukkan atau menginput nominal berapa banyak yang ingin mereka convert. Setelah itu, program akan menunjukkan output atau hasil dari mata uang, hasil dari konversi mata uang tersebut. Lanjut. Baik, selanjutnya ada demo program yang akan dijelaskan juga oleh Nadia. Saya stop share screen dulu. Baik, untuk dia silakan. Oke. Setelah program dijalankan, maka inilah tampilan dari program kami, yaitu terdapat dua tabel jenis mata uang, yaitu maupun dari rupiah ke mata uang asing atau uang asing ke mata uang rupiah. Di sini pertama kita akan mengkonversi dari rupiah ke mata uang asing yaitu yen. Setelah itu pengguna atau users akan memasukkan atau menginput nilai yang ingin dikonversi. Setelah menginput nilai yang ingin dikonversi, maka kita akan menekan tombol konversikan. Setelah itu akan muncul hasil atau output dari mata uang tersebut. Dan kedua yaitu uang asing ke rupiah. Yang pertama kita ubah dari dolar Amerika ke rupiah. Setelah itu kita input nilai yang ingin dikonversi. Setelah kita menginput, maka kita menekan tombol konversi dan akan menunjukkan output atau hasil dari mata uang yang sudah dikonversi, yaitu sebesar Rp71.240. Baik, setelah demo program, kita akan lanjutkan ke PPT, yaitu kesimpulan dan saran. Yang akan dijelaskan oleh dia. Baik, untuk kesimpulannya, berikut ini adalah kesimpulan yang kami peroleh setelah membuat program konversi mata uang ini.
dalam program yang kami buat bersama, yaitu konversi mata uang ini merupakan sebuah program untuk mengkonversi mata uang asing menjadi mata uang rupiah maupun sebaliknya. Dalam program ini berbasis desktop yang dimana sangat mempermudah dan menguntungkan bagi para pengguna, khususnya untuk di dalam perusahaan industri yang akan melakukan transaksi impor dan ekspor barang dengan negara asing. Dengan adanya program ini, juga perusahaan dapat mengkonversi mata uang lebih cepat dan lebih efektif lagi. Lanjut. Dia apakah terlihat? Yang saran belum terlihat. Sekarang apa terlihat? Belum. Freeze kayaknya. Nah. Oke, sudah. Baik, untuk sarannya, sebaiknya lebih mengedukasi lagi masyarakat tentang ide untuk membuat program atau aplikasi yang mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga harus memberikan sarana dan prasarana agar orang yang memiliki kreativitas tidak terbatasi oleh kemampuan finansial setiap keluarganya. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dalam pembelajaran program ini, maka negara akan dapat maju dan dengan meninjau prestasi teknologinya. Penerapan sistem belajar pemrograman ini juga dalam masyarakat merupakan langkah yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Lanjut. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.